Chapter 256. Sasaran yang sama, berbagai jalur, 2. Pertemuan dengan Wick berlangsung dengan lancar. Wick, yang menegaskan dominasinya atas masyarakat Jin saat ini, penuh percaya diri dan semangat. Asosiasi mengatakan mereka akan menjalankan misi mereka pada bulan April, di tengah musim semi. Tetapi saya tidak berpikir mereka akan berhasil. Petik 2. Saya setuju di dalam dengan penilaian Wick. Tim pembunuhan pertama yang dibentuk oleh asosiasi tidak akan bisa membunuh Orden. Bahkan, mereka akan menderita kerugian besar dari pengkhianat di antara mereka. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya tidak pernah menyebutkan siapa pengkhianat dalam cerita aslinya. Segalanya dari saat ini, sangat berantakan, jujur saja. Saya telah memaksa cerita untuk maju untuk mengakhirinya. Saya ingat menulis hanya beberapa baris tentang tim pembunuhan asosiasi pahlawan yang pertama. Saya tidak tahu penulis idiot apa yang menulis cerita ini, tetapi saya yakin ingin memukulnya. Jadi kami berencana untuk menunggu mereka dan berangkat pada bulan Juni. Jika mereka menghabisi Orden, itu akan baik bagi kita. Jika tidak, kita harus melakukannya sendiri. Petik 2. Siapa yang berpartisipasi dalam tim pembunuhan? Bos bertanya pada Wick. Bos tidak tersentak bahkan di depan kehadiran Wick. Bos saat ini memiliki kemampuan untuk berdiri berhadapan dengan Wick. Anggota yang patut diperhatikan, maksudmu. Eksekutif Evil Society termasuk Kim Hakpyo, teror dan bawahannya, penghancuran dan bawahannya. Petik 2. Nama-nama Wick terdaftar semua Jin terkenal. Aku tidak berencana membiarkan monster bajingan itu hidup-hidup. Jin lainnya berpikir dengan cara yang sama. Jika Pluchasnim masih hidup, dia akan melakukan perbuatannya sendiri. Petik 2. Mendengar ini, bos mengerutkan kening. Plasma. Kamu juga pernah mendengar tentang dia. Pluchasnim adalah iblis yang diburu Chae Jochul. Jahat berbicara tentang iblis tanpa terdengar gila. Itu karena Pluchas bukan iblis yang dia layani. Jin yang melayani iblis yang berbeda, dan yang jahat layani adalah Baal yang terkenal. Bagaimana? Saya pikir kami jauh lebih mungkin berhasil daripada asosiasi pahlawan. Petik 2. Jin adalah orang-orang yang melihat kesuksesan awal dalam cerita aslinya. Setelah kekalahan asosiasi pahlawan, mereka menyusup ke kerajaan Orden, memotong salah satu lengannya, dan membunuh banyak bawahannya. Berkat mereka, kelompok tindak lanjut yang terdiri dari Chai Na-yun, Yi Yonghan, Rahel, Yun Seng-ah, dan Kim Suho dapat berhasil. Sebagai tambahan, Kim Suho bukan bagian dari tim pembunuhan pertama karena asosiasi pahlawan ingin menjaganya tetap terjaga setelah penaklukannya atas Tower of Wish. Tentu saja, sekarang setelah Kim Suho melawan Raja Iblis, dia tidak dalam posisi untuk berpikir tentang Orden. Jika kamu ikut serta, aku, jahat, akan mengakui wewenangmu atas bagian-bagian pandemonium yang saat ini kau kendalikan. Alis bos berkedut. Itu tentu saja tawaran yang murah hati, mengingat Jin biasanya berdiri dengan Jin lainnya, tidak peduli seberapa buruk hubungan mereka. Bagaimana itu? Saya pikir ini adalah kesepakatan yang luar biasa, kata Wick sambil mengalihkan perhatiannya kepada saya. Matanya memindai saya. Aku suka cara Black Lotus menembak Orden di udara. Petik 2. Itu adalah pujian yang khas, tetapi bos mengerutkan kening dengan sedih. Dia memelototi Wick yang menatapku. Jadi, jahat mengalihkan pandangannya kembali ke bos. Saat itulah bos menatapku. Aku mengangguk, dan bos mengangguk setuju pada Wick. Petik 2. Kami akan berpartisipasi, tetapi kami tidak akan menerima perintah dari siapapun, katanya. Sementara itu, pikiranku ada pada pertanyaan lain. Apakah Chameleon Troupe berpartisipasi dalam tim pembunuhan Jin dalam kisah aslinya? Hahaha, tidak menerima perintah dari seseorang yang lebih lemah. Benar, itu adalah Chameleon Troupe. Jahat tertawa terbahak-bahak dengan cara yang membuatnya sulit untuk memahami apa yang dia pikirkan. Sekarang kita sudah mengambil keputusan, mari kita makan. 3 jam setelah pertemuan. The Chameleon Troupe dan Wick pergi, tetapi bawahan Wick yang tetap di ruang pertemuan tidak melakukannya. 6 eksekutif dibiarkan tanpa bos mereka, dan mereka mengumpulkan bawahan mereka dan memulai diskusi. Petik 2. Akankah kita benar-benar membiarkan mereka? Eksekutif ke-6 Wick, Yi Junghan, memecah keheningan. Kamu pikir aku akan melakukannya? Bajingan itu bahkan mencuri dari brankas pribadiku. Eksekutif pertama berteriak dengan marah. Koang, dia bahkan membanting tinjunya ke atas meja. Pada kenyataannya, Chameleon Troupe telah menetapkan aturan yang masuk akal ketika mereka mengambil alih pandemonium, tetapi tidak ada Jin yang suka menderita bahkan kehilangan sedikit pun. Terutama bagi para Jin yang berpangkat tinggi seperti para eksekutif Wick, yang telah mendapat banyak manfaat dengan bekerja dengan para pelayan setan. Tapi bos akan marah. Tidak, bos juga menginginkan ini. Apakah kamu tidak merasakannya? Pikirkan kembali bagaimana kedua orang bodoh itu bertindak begitu sombong, bahkan tidak melepas jubah dan kerudung mereka. Bos membiarkannya meluncur karena situasi kita saat ini, tetapi jika tidak, dia tidak akan ragu untuk membantai mereka. Petik 2. Para eksekutif mulai menafsirkan niat Wick sendiri. Mereka mengklaim bahwa mereka tahu bagaimana pikiran jahat dan bahwa dia akan senang mengetahui bahwa mereka membunuh 2 orang bodoh yang sombong. Sempurna, kami akan membunuh bandit-bandit itu begitu pekerjaan kami selesai. Eksekutif kedua, Yun Yonghan,
menambahkan kata-kata dari eksekutif pertama, Kirken. Tidak, mengapa kita tidak membunuh mereka sebelumnya? Lagi pula, kita selalu dapat membentuk tim pembunuhan baru. Petik 2. Itu bukan ide yang buruk. Kemudian, eksekutif keempat, Playun, berbicara, serahkan jebakan kepadaku. Playun, aku sudah bilang untuk belajar bahasa Korea. Bagaimana Anda akan hidup di zaman sekarang tanpa mengetahui bagaimana berbicara bahasa Korea? Petik 2. Petik 2. Maaf, tapi aku tidak punya bakat dalam berbicara. Saya sedang berpikir tentang belajar keterampilan penerjemahan. Petik 2. Petik 2. Hanya berbicara dalam bahasa Inggris jika kamu akan mencampurnya bersama. Kirken mengomel pada Playun tetapi menerjemahkan kata-katanya kepada yang lain. Persis seperti itu, keenam eksekutif WIC mencapai konsensus. Tepat saat mereka akan mengabaikan pertemuan. Kirken Hyung Nim. Eksekutif keenam, Yi Jung-han, dengan hati-hati angkat bicara. Apa? Daripada membunuh mereka semua, mengapa kita tidak mempermalukan mereka untuk membuat contoh yang lebih baik dari mereka? Menghina. Ya. Melihat Kirken mengerutkan alisnya, Yi Jung-han tertawa dan melanjutkan. Salah satu dari mereka memiliki angka yang cukup. Tidakkah begitu? Petik 2. Siapa? Bos mereka. Kirken memikirkan bos Troupe Chameleon yang bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di depan WIC. Bukan dia. Ini. Dengan malu, Yi Jung-han mengeluarkan batuk kering. Dia menggaruk lehernya dengan canggung dan menatap Kirken. Gusbam segera melonjak di punggung Kirken. Maksudmu, teratai hitam? Yah, kulitnya tampak adil. Tapi jangan salah paham, ini tidak seperti yang saya inginkan. Saya hanya berpikir ini adalah cara terbaik untuk memberi mereka penghinaan yang lebih besar. Yi Jung-han mengeluarkan air liur saat dia memberi alasan setengah hati. Kirken mengerutkan kening jijik, menatap Yi Jung-han yang ngiler. Homoseksualitas tidak biasa di antara jin. Bahkan, itu diperlakukan seperti jimat normal. Kirken mengangguk tanpa keberatan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Haha, terima kasih, Hyung Nim. Yi Jung-han tersenyum cerah dan membungkuk. Jauh, ada seseorang yang memata-matai percakapan pribadi mereka. Tete bajingan gila itu. Di dalam ruang komando kapal Genkelope, Kapten Horner berteriak dengan marah. Dia mengamati ruang pertemuan kalau-kalau ada sesuatu yang terjadi pada komandan kapal, dan sekarang dia senang dia melakukannya. Orang bodoh yang kurang ajar. Mereka berani menghina komandan kapal kita. Petik 2. Kapten yang biasanya tenang itu penuh amarah. Horner menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan tangannya, gemetar karena marah. Kemudian, dia segera menelepon. Ya, Kapten. Letnan, ini darurat. Alcatraz penjara yang paling ditakuti oleh pemain Menara Harapan. Horner berbicara kepada letnan kapal yang bertanggung jawab atas penjara ini. Saya akan mengirim foto-foto pemain. Ikuti mereka dan tangkap mereka apapun yang terjadi. Tidak masalah untuk apa mereka dikenakan biaya. Meludah ke tanah, merokok di jalanan, main-main saling bertarung. Memperlakukan bahkan kejahatan ringan sebagai pengkhianatan. Petik 2. Tanda hubung. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Ini ada hubungannya dengan keselamatan Ship Commander Extra 7. Letnan, yang awalnya ragu-ragu, melompat kaget ketika dia mendengar penjelasan Horner. Dia menjawab dengan suara penuh ketegangan. Ya, mengerti. Mari kita menjejalkan para penjahat ini ke penjara. Sekali lagi, 3 jam kemudian. Apa? Kami bahkan tidak melakukan apapun. Petik 2. Persetan, apa yang terjadi? Lepaskan saya. Apakah kamu tahu siapa aku? Saya Kirken. Dengan kedipan tanganku, aku bisa mengubur kalian semua di kedalaman. Tambahan 2 tahun karena menentang penangkapan. Petik 2. Tunggu, 2 tahun. Sekitar 40 jin diseret ke penjara Alcatraz di Genkelope Vessel. Mereka dituduh menghalangi bisnis. Rupanya, mereka berbicara terlalu keras di sebuah restoran. 30F. Terlalu lambat. Kata-kata Raja Iblis terasa berat. Kim Suho mengambil suaranya sambil berbaring di tanah. Sepertinya kamu telah mencapai dinding. Kim Suho sudah kalah 30 kali. Meskipun dia berhasil membuat Raja Iblis mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa bertahan 1 menit melawannya di kondisi itu. Kim Suho memandang Raja Iblis yang telah melepas bajunya. Dia tidak memakai baju besi untuk perlindungan. Itu hanya untuk membatasi kecepatannya. Raja Iblis berbicara, "Ksatria, kau berada dalam kondisi yang menyedihkan." Raja Iblis berwajah raja. Bahkan Kim Suho, yang tidak percaya pada fisiognomi, tahu bahwa pria di depannya adalah seorang raja. Kulitnya jauh lebih pucat daripada manusia, dan mata serta warna rambutnya lebih gelap. Jika kamu tidak menunjukkan kemajuan lagi, aku tidak akan menerima tantanganmu lebih jauh. Raja Iblis meninggalkan kata-kata itu dan berbalik. Mantelnya yang berkibar menutupi pandangan Kim Suho. Kim Suho jengkel. Dia merasa ingin menangis, jadi dia menutup matanya. Kehilangan berturut-turut, kekalahan tanpa harapan, keputusasaan yang terus-menerus, dan dinding yang tampaknya terlalu tinggi untuk diseberangi. Ketidakberdayaan meresap jauh ke dalam tulangnya. Suara-suara yang mengatakan kepadanya untuk menyerah terdengar dalam benaknya.
Pada saat yang sama, banyak orang muncul di bawah kelopak matanya yang tertutup. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Di antara mereka adalah Kim Ha-jin dan Yun Sengah. Kepercayaan yang mereka miliki dalam dirinya mendorongnya lebih jauh. Saya tidak bisa menyerah. Saya masih bisa melanjutkan. Untuk teman-teman saya yang percaya pada saya. Petik 1. Dia mengangkat tubuhnya sekali lagi. Petik 2. Aku bisa menang. Bahkan ketika ia tersapu oleh semburan kekuatan sihir, tangannya terkoyak oleh perbedaan kekuatan mereka, dan kaki serta tulang rusuknya patah, yang patah bukanlah pedangnya tetapi tubuhnya. Selama pedang itu tetap ada peluang. Selama ada kesempatan, dia tidak akan menyerah. Aku bisa menang. Kekuatan pedang tergantung pada keyakinan ksatria. Semakin kuat keyakinan, semakin kuat pedang. Kim Suho masih percaya pada kata-kata yang pernah dikatakan tuannya. Petik 2. Itu dulu. Sang penyihir mendekati Kim Suho, yang terengah-engah. Dia menyerahkan kantong kecil padanya. Ini adalah mitra perdebatanmu meninggalkannya untukmu. Kim Suho menatapnya dengan tatapan kosong. Dia ingat apa yang dikatakan Kim Ha-jin kepadanya, buka ini ketika segalanya tidak terlihat bagus. Ini akan banyak membantu. Petik 2. Aku pikir kamu lupa tentang itu, jadi ini dia. Mendengar kata-kata sang penyihir, Kim Suho tersenyum, lupa. Bagaimana saya bisa melupakan sesuatu yang Ha-jin berikan kepada saya? Saya tidak menggunakannya karena saya tidak ingin menjadi lebih lemah. Petik 2. Bukankah sudah waktunya kamu mencari bantuan? Suara sang penyihir terdengar lebih baik dari biasanya. Kim Suho menghela nafas. Setelah memikirkannya sebentar, dia meraih ke depan dan meraih kantong. Itu ringan. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam, tetapi mempertimbangkan dari siapa itu berasal, dia memiliki harapan yang tinggi. Dengan keyakinan yang mendalam, dia perlahan membuka kantong itu. Di dalamnya ada 3 lembar kertas seperti kupon. Kupon poin. Kupon poin. Kupon konsolidasi khusus. Korea, Seoul. Sebulan kemudian, pada hari keberangkatan tim pembunuhan Orden. Asosiasi pahlawan selesai mempersiapkan untuk membunuh Orden. Barang-barang efektif yang diambil dari Tower of Wish juga digunakan dengan kekuatan penuh. Sambil menonton TV, tiba-tiba saya teringat Kim Suho. Petik 2. Apakah dia sudah menggunakannya? Suho harus dalam pertempuran berdarah melawan Raja Iblis. Saya tidak ragu bahwa Raja Iblis di dunia ini lebih kuat dari yang saya tulis. Karena itu, saya meninggalkan 2 kupon poin, dan 1 kupon konsolidasi khusus untuk Kim Suho, yang saya gunakan untuk menetapkan intervensi. Saya tidak ingin memberi mereka secara gratis karena mereka sangat berharga, tetapi dengan statistik tinggi Kim Suho, mereka lebih efektif padanya, dan karena membuat Kim Suho lebih kuat juga baik untuk saya melakukannya tanpa ragu-ragu. Sejujurnya, saya tidak punya banyak pilihan. Tim pembunuhan Orden akan berangkat dalam 1 bulan. Jangkar berita di TV melaporkan tim Orden Assassination dari Asosiasi Pahlawan. 1 bulan, yang dibicarakannya hanyalah taktik tabir asap. Hari ini adalah hari yang sebenarnya mereka akan berangkat, dan aku harus mengambil gadis itu dengan otoritas penyembuhan sementara mereka terganggu. Jin Seyeon, Aileen, Shin Jong-hak, Yi Yong-ha, dan banyak pahlawan terkenal lainnya berpartisipasi dalam kampanye ini. Tetapi kata-kata selanjutnya dari Jangkar membuat pikiran saya membeku. Saya menatap TV dengan ekspresi serius. Petik 2. Tunggu. Tiba-tiba muncul kecurigaan di kepalaku. Memikirkannya sekarang, Aileen tidak pernah muncul setelah busur Orden dalam cerita aslinya. Jin Seyeon juga tidak muncul dan Yi Yong-ha juga tidak. Itu karena saya telah beralih ke fokus pada sudut pandang Kim Suho. Kim Suho mengalahkan Orden dengan sekutu-sekutunya, dan apa yang terjadi sesudahnya tidak pernah terungkap sejak aku pergi hiatus ketika iblis mulai bergerak. Ini. Saya melihat Aileen yang tersenyum cerah di TV. Karakter yang berhenti muncul dalam novel. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan, itu tidak berbeda dengan mati. Mungkinkah? Disitulah dia meninggal. Gusbam terangkat ke tubuhku. Tidak ada satu karakter pun di antara mereka yang bisa mati. Mereka semua memiliki peran penting dalam menghentikan bencana di masa depan. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak tahu siapa pengkhianat itu. Karena saya tidak pernah menulisnya secara eksplisit. Saya akan meliriknya dalam cerita asli dengan 1 kalimat. Petik 2. Kim Ha-jin, idiot. Saya menyalahkan diri sendiri dan menatap TV. Aileen Si, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Seperti kata-kata penghiburan. Banyak dorongan. Ya, kami pasti akan menang. Oi, Jin Seyeon, Yi Yong-ha. Kalian juga mengatakan sesuatu. Tanda hubung. Ya, ini Yi Yong-ha. Istri saya membiarkan saya pergi, jadi. Aku mencintaimu, Yong-hee. Ah ya ampun, hentikan itu. Jin Seyeon, Aileen, Yi Yong-ha, dan bahkan Shin Jong-hak. Keempatnya penuh energi. Terima kasih. Itu adalah master pidato Ro Aileen. Kembali kepada Anda. Ketika reporter mengakhiri wawancara, saya mulai berpikir. Jain dan Chok Jung Yong harus bisa menculik gadis itu dengan otoritas penyembuhan bahkan tanpa aku.
Tetapi jika Pesta Island berada dalam krisis hidup atau mati, jika perasaan tidak menyenangkan yang saya miliki benar, maka satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mereka adalah saya. Ah, sial. Saya mengutuk dan mengambil Desert Eagle. Lalu, saya langsung menghubungi bos. Pandemonium Fighting Arena, ruang tunggu Jin Sahyuk. Brengsek, brengsek, kenapa kau mau ikut denganku? Petik 2. Jin Sahyuk mengeluarkan kata-kata sumpah serapah. Orang di ujung penerima, tentu saja, Bel. Digunakan untuk mengutuk Jin Sahyuk, Bel hanya mengangkat bahu. Kenapa tidak? Saya harus memeriksa apakah Anda mengkhianati kami atau tidak. Petik 2. Kamu gila. Apakah Anda akhirnya kehilangan akal? Apakah kamu? Jin Sahyuk marah hanya karena Bel. Bel baru saja menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan tim pembunuhan Orden Week. The Chameleon Troupe juga berpartisipasi, dan Bel harus sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi jika mereka bertemu. Melihat wajah tawa Bel membuat Jin Sahyuk kesal. Bel berbicara, kaulah yang mengambil kristal itu dari Orden bahkan tanpa memberitahuku. Petik 2. Apakah aku harus mendapatkan izin untuk semuanya? Jin Sahyuk berencana untuk kembali ke masa lalu dengan Kim Ha-jin. Dengan begitu, dia akan bisa mengetahui identitasnya. Namun, Bel berencana untuk menghalangi rencananya. Sahyuk, kamu tahu kamu hanya akan gemetaran di depannya. Saya yakin Anda akan gagap sepanjang waktu juga. Petik 2. Pada saat itu, bahu Jin Sahyuk tersentak. Namun, dia segera menegakkan punggungnya dan berdiri tegak. Kamu gila. Apa maksudmu aku akan gagap? Petik 2. Petik 2. Kamu mengalami mimpi buruk, kan? Saya melihatnya. Selamatkan saya gelombang, jangan lakukan itu gelombang. Bel mencibir dan memproyeksikan hologram di udara. Jin Sahyuk menatapnya dalam diam. Layar yang terbuat dari kekuatan sihir menampilkan video tentang dirinya yang tidak dia sadari. Tidak, berhenti. Jangan lakukan itu. Itu menyakitkan, sial, keparat. Bagi aku, sakit, maaf. Ini kemungkinan salah satu dari keahlian Bel. Jin Sahyuk tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Pikirannya menjadi kosong. Tidak, itu menjadi sunyi sepi. Selanjutnya, meledak. Ledakan meletus melalui tengkoraknya dan naik ke langit. Kamu. Jin Sahyuk memutuskan untuk jujur pada perasaannya. Kau ibu bajingan. Raungan mengguncang bumi. Jendela-jendela di ruang tunggu hancur, dan perabotan terbang ke udara. Haha, ada apa? Saya pikir itu menggemaskan. Jika saya menunjukkan ini kepada Kim Ha-jin, dia tidak akan membenci Anda lagi. Tutup. Tombak ajaib melesat ke depan. Bel dengan santai mengubah tubuhnya menjadi kekuatan sihir. Karena itu, tombak Jin Sahyuk tidak dapat menembus tubuhnya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Setidaknya, begitulah seharusnya. Bel memperhatikan rasa sakit yang tajam di mana tombak itu menembusnya. Pada awalnya, dia pikir dia salah. Tapi dia salah. Apa? Bel memandangi luka di pahanya. Kemudian, dia kembali menatap Jin Sahyuk. Dia diliputi amarah dan menyerang secara membabi buta. Tangannya terpotong. Kali ini, itu sedikit lebih dalam. Aku mengerti. Melihat luka itu, Bel tersenyum. Sebelum dia menyadarinya, Jin Sahyuk telah maju ke tingkat lain. Sepertinya kematianku tidak jauh. Bel menerima serangan Jin Sahyuk dengan bahagia. Rasa sakit yang ia terima saat tombak menembus tubuhnya mengirimnya ke ekstasi. Bagus. Sedikit lagi. Bel mencapai klimaks di bawah rasa sakit yang luar biasa.